Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Agus Setiawan dengan NIM F1D321018 dari Prodi Teknik Geofisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya ada tugas dari UAS Elektro mengenai rangkaian alat ukur. Nah, di sini saya ingin membuat jam digital. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu rangkaian alat ukur jam digital, Teknik Geofisika 2021 oleh Randy Agus Setiawan dengan NIM F1D321018. Alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Seluruh alat mengukur dapat terkena kesalahan peralatan yang bervariasi. Nah, bidang ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran dinamakan metrologi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi. Jadi untuk yang pertama yaitu tujuan. Proteus ini sendiri adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi PSpice pada level skematik. Sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Nah, selanjutnya, Proteus juga bagus untuk belajar elektronika, seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi mikrokontroler. Selanjutnya, software ini jika diinstal menyediakan banyak contoh, apalagi aplikasi desain yang disertakan sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada fungsi. Salah satu software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Jadi, software ini memiliki dua fungsi sekaligus dalam satu paket, yaitu sebagai software untuk menggambar skematik dan digunakan merancang gambar printed circuit board atau PCB tadi. Selanjutnya, jam digital dari Proteus. Jadi, jam digital biasanya menggunakan program pada sebuah microcontroller untuk dapat menampilkan angka pada display 7 segmennya. Sehingga selain dapat menampilkan informasi waktu, yaitu jam, menit, dan detik, jam tersebut juga menampilkan data kalender dan bahkan mungkin sampai alarm. Baiklah, selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui tentang gambaran sedikit mengenai Proteus dan jam digital, selanjutnya kita cara merangkai jam digital ini tersebut. Yaitu pertama, langkah pertama, dipastikan terlebih dahulu untuk membuka aplikasi Proteus seperti pada gambar nomor 1 di samping. Selanjutnya, klik New Project dan ubah namanya menjadi jam digital. Setelah itu, langkah ketiga, selanjutnya akan muncul tampilan di bawah ini. Bisa kita lihat tampilan di sini. Setelah muncul pada tampilan tersebut, lalu klik pada P dan ketik 7408 lalu klik OK. Jadi diketik pada P ini 7 dan ketik 7408 lalu klik OK. Oke, selanjutnya untuk langkah kelima yaitu lalu cari kembali semua tulisan di bawah berikut di P. Seperti kita cari di angka P yaitu 7408, selanjutnya kita cari lagi angka-angka yang di bawah ini seperti 7 sek BCD Blue, 7404, 7408, 74192, LED Green, LED Yellow, SW SPDT. Sudah. Selanjutnya, langkah ke-6, kita klik 7 second BCD Blue tadi seperti gambar di bawah, terus kita susun rangkaiannya seperti berikut. Di 2, spasi 2, spasi 2. Langkah selanjutnya susun seperti berikut. Susun 7408 seperti berikut. Bisa kita lihat di sini 7408-nya ada yang di luar, terus ada yang di luar lagi. Nah, selanjutnya langkah ke-8. Setelah disusun 7408 ya, silakan susun 7404. 7408-nya disusun di bagian kanan dan kiri, terus 7404-nya disusun di bagian bawah. Langkah 9, selanjutnya susun 74192 dengan diubah menjadi rotate anti-clockwise dan mirror. Baiklah, jadi di sini kalian klik 74192, kalian susun di bawah, terus bisa kalian klik kanan nanti, kalian ganti menjadi rotate anti-clockwise, terus diubah jadi mirror. Nah, langkah selanjutnya, kalian copy paste dulu yang tadi, supaya mudah disusun seperti gambar di langkah 11 sini. Bisa kita langkah 13 ini. Lalu sambungkan. Setelah tadi disusun rata, disambungkan dari 7 sek BCD Blue-nya dengan 74192. Bisa kita lihat di sini. Di sini tinggal ditarik aja. Langkah 14 juga disambungkan di yang bagian tengah dengan yang bagian tengah 7 sek BCD Blue. Selanjutnya,
Taruh LED yellow di atas dan LED green di bawah, kemudian disambungkan seperti berikut. Bisa kita lihat di sini LED green di atas yang warna hitam bulat-bulat, terus LED yellow di bawah. Lalu selanjutnya, bisa dilihat di gambar, kalian tinggal sambungkan-sambungkan aja seperti gambar berikut. Setelah itu, letakkan ground seperti berikut. Ground diletakkan di bawah LED green, bisa dilihat sudah diletakkan di bawah. Lalu sambungkan seperti gambar, itu ada yang saya lingkarin, bisa kalian lihat, disambungkan. Selanjutnya, lalu cari D-clock, letakkan di atas dan disambungkan. D-clock-nya taruh di atas, terus lalu disambungkan seperti yang saya lingkarin. Selanjutnya, sambungkan bagian ujung seperti berikut. Bisa dilihat, disambungkan seperti biasa. Yang bagian ujung 7 sek BCD Blue dengan 74192. Setelah itu, langkah ke-20 masih tentang sambung menyambung. Bisa kalian lihat, sambungkan seperti gambar di bawah. Bisa dilihat yang disambungkan yang bagian mana aja dari 7 sek BCD Blue dengan 74192. Selanjutnya, letakkan power lalu sambungkan. Bisa kalian cari power, terus kalian letakkan di bagian bawah, lalu kalian sambungkan. Yang langkah 22, yaitu sambungkan juga bagian atas seperti ini. Itu bisa dilihat di lingkarannya ya. Baiklah, selanjutnya yaitu langkah ke-23, yaitu delete wire seperti yang ada di gambar lalu sambungkan seperti berikut. Untuk yang di 7 sek BCD Blue yang paling ujung, yang bagian sebelah paling kanan kalian delete, terus kalian ubah sambungannya seperti pada gambar yang dilingkarin. Selanjutnya, dibikin jarak pada 74192 dan sambungkan 7404 dengan 7408. Bisa dilihat yang tadinya rapat 74192 udah kita bikin spasi-spasi. Selanjutnya sambungkan 7404 sama 7408. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, langkah ke-25 yaitu sambungkan seperti gambar di bawah. Bisa dilihat disambungkan seperti biasa. Langkah ke-26, letakkan ground lalu sambungkan. Setelah tadi diletakkan power, kita letakkan ground di bawah ini. Seperti biasa langsung disambungkan aja ke atasnya. Lalu letakkan SWSDPT seperti berikut. Kalian letakkan juga SWSDPT-nya di bawah, 2 seperti ini yang saya lingkarin. Selanjutnya, letakkan 3D clock seperti pada gambar berikut. Itu ada yang saya lingkarin, letakkan di situ ya. Selanjutnya, langkah ke-29 yaitu lalu hubungkan atau sambungkan seperti ini. Setelah tadi kita letakkan, bisa kita lihat 3D clock-nya disambungkan semua. Langkah ke-30, sambungkan seperti gambar di bawah. Tinggal kalian samakan, kalian sambungkan seperti gambar berikut. Lalu jika sudah disambungkan seperti itu, seperti ini, disamakan semuanya. Jika sudah disambungkan seperti ini, kita lanjut ke langkah 31. Langkah 31 yaitu lakukan penguji cobaan. Untuk lakukan penguji cobaan bisa diklik yang bagian sebelah kiri. Kalian klik, terus kalian lihat berubah atau enggak. Setelah dilakukan penguji cobaan, jam digital pun berhasil. Bisa kita lihat di sini, untuk angka-angka dan jam-jamnya berubah. Jadi, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.